Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan teori belajar sosial dan penerapannya dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nabila Warahmani. Nama saya Devina Harjo. Nama saya Marin Jodiarsari. Nama saya Zarina Nabila, dan ada satu lagi teman kita namanya Raizan Falden, namun sedang terkendala di perjalanan. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang social learning theory. Jadi social learning theory Bandura ini mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Jadi seseorang yang melakukan pembelajaran bukan hanya dari berdasarkan apa yang mereka alami, tetapi juga berdasarkan apa yang mereka lihat atau modeling. Pengaruh belajar dari Bandura di sini ada 6. Yang pertama ada kognisi mempengaruhi perilaku. Jadi maksudnya pikiran, keyakinan, atau pengetahuan seseorang bisa menentukan bagaimana ia berperilaku. Contohnya ada seseorang siswa yang dia yakin kalau misalkan dia itu bisa mengerjakan soal matematika. Namun setelah dia mengerjakan ternyata dia benar-benar bisa mengerjakan itu dengan tenang karena sebelumnya dia telah yakin kalau dia itu mampu untuk mengerjakannya. Kemudian ada perilaku mempengaruhi kognisi. Ini maksudnya itu tindakan yang dilakukan seseorang bisa mengubah cara pikir atau kepercayaan dirinya. Contohnya, kayak ada seseorang yang takut untuk melakukan presentasi. Namun setelah dia udah mencoba melakukan presentasi, ternyata dia tuh berhasil. Dan di situ perilaku yang dia lakukan itu mempengaruhi kognisi dia yang sebelumnya itu dia takut untuk presentasi. Kemudian ada lingkungan mempengaruhi perilaku. Ini itu situasi atau orang di sekitar mendorong serta berperilaku tertentu. Kayak misalkan ada suasana suatu kelas itu sangat suportif. Jadi ketika ada orang yang ingin bertanya, itu didukung oleh teman-teman kelasnya. Nah, jadi orang yang yang berani bertanya itu, dia merasa sangat bangga karena teman-temannya itu suportif dan mendukung dia. Kemudian ada perilaku mempengaruhi lingkungan. Di sini tuh tindakan seseorang itu bisa berubah ketika dipengaruhi oleh lingkungannya. Kayak misalkan dia itu sebelumnya takut untuk bertanya, namun setelah dia melihat teman-temannya itu berani untuk bertanya, terus juga ketika jawab tapi jawabannya salah itu nggak ada yang marahin, nggak ada yang tawain, akhirnya dia mencoba untuk berani menjawab di kelas dan berani aktif. Kemudian kognisi mempengaruhi lingkungan. Nah, di sini itu cara pikir seseorang bisa membentuk lingkungan sosialnya. Contohnya kayak misalkan seorang guru ini yakin kalau murid-muridnya itu bisa berpikir secara jauh dan lebih terbuka pikirannya. Dan dengan itu guru yang mengajari siswa tersebut itu bisa membantu siswanya untuk berpikir dan bisa memecahkan masalah dengan baik. Kemudian lingkungan mempengaruhi kognisi. Jadi itu lingkungan sosial bisa membentuk cara pikir seseorang, rasa percaya diri, atau pola keyakinan seseorang. Contohnya itu ada siswa yang kayak suka membandingin dirinya dengan orang lain. Nah, ketika dia membandingkan dirinya itu, dia bisa merasa lebih tinggi atau dia bisa merasa lebih rendah. Sehingga lingkungan yang ada di sekitar kita bisa mempengaruhi kognisi orang tersebut. Nah, selanjutnya, tadi kan Aura udah ngejelasin kalau social learning theory itu dikembangkan oleh Albert Bandura. Nah, di social learning theory itu ada 3 faktor. Yang pertama itu lingkungan, behavioral, dan juga pokoknya boleh ya bagian boleh nggak? Jadi kan social learning teori itu dikembangkan oleh Albert Bandura yang udah dijelasin sama Aura, dan itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada juga konsep penting yang harus diketahui nih. Yang pertama itu saling ketergantungan. Jadi ini merupakan konsep sentral yang menjelaskan gimana proses pembelajaran sosial itu bekerja. Biasanya ini itu disebut dengan determinisme resiprokal. Jadi intinya itu konsep perilaku, lingkungan, dan faktor kognitif individu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi karena ada saling mempengaruhi itu menimbulkan timbal balik. Contohnya, misal Aura yakin bahwa belajar kelompok itu efektif. Jadi
lingkungan kelas dia tuh sangat mendukung, dalam tanda kutip kondusif, sehingga dia secara langsung didukung oleh lingkungannya. Karena itu, perilaku partisipatif dia memperkuat keyakinan awalnya aura. Dan yang kedua itu kekuatan tidak sama, yang biasa disebut dengan unequal influence. Jadi meskipun ada 3 faktor yang saling mempengaruhi, tapi nggak semua kekuatan faktor itu tuh sama. Salah satunya bisa dominan, entah dari perilakunya ataupun lingkungan dan juga hal lainnya. Nah, yang ketiga itu ada manusia sebagai agen atau human agency. Jadi ini tuh paling ditekankan dalam konsep ini karena dia itu membedakan dari teori perilaku murni. Jadi manusia itu bukan sekedar objek yang dibentuk oleh lingkungannya, tapi manusia itu juga pelaku aktif. Nah, itu ada 3 pilarnya. Yang pertama itu intentionality, yang kedua itu antisipasi, dan yang ketiga itu reflektivitas. Boleh next. Selain social learning teori, ada juga self-efficacy yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi self-efficacy itu sangat ditekankan dalam buku Sandrock, yaitu suatu keyakinan seseorang bahwa ia mampu menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Nah, itu ada 3 faktor. Yang pertama itu pilihan aktivitas, yang kedua itu upaya dan ketekunan, dan yang terakhir itu pola pikir. Selanjutnya kita masuk ke observational learning. Jadi observational learning atau yang sering disebut modeling atau juga sering disebut peniruan merupakan komponen kunci dalam teori belajar sosial atau teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Arthur Miller. Nah, menurut John Sachar sendiri, pembelajaran observational ini adalah pembelajaran yang terjadi ketika seseorang mempelajari perilaku, sikap, atau reaksi emosional baru hanya dengan mengamati orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, proses ini memungkinkan individu memperoleh perilaku terintegrasi yang besar tanpa harus melalui proses coba-coba atau trial and error yang melelahkan. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah observational learning atau proses modeling.
merakit Lego misalkan. Kemudian yang terakhir ada model simbolik, model yang hadir melalui media seperti karakter nyata atau fiktif dalam buku film televisi, media sosial atau media online. Contohnya mengamati superhero di film yang menunjukkan perilaku yang berani. Selanjutnya ada penerapan observational learning dalam pembelajaran. Yang pertama ada menyediakan model yang kompeten dan berstatus tinggi. Jadi pada penerapan pertama ini, guru bertindak sebagai model hidup yang menunjukkan perilaku akademik yang baik, etika dan keterampilan interpersonal, misalkan cara memecahkan masalah atau cara bersikap sopan dan lain sebagainya. Yang kedua ada menggunakan model sebaya. Jadi pada penerapan yang kedua ini menggunakan siswa yang berprestasi atau yang berhasil melewati kesulitan sebagai model untuk menginspirasi dan menunjukkan kepada siswa lain bahwa perilaku atau keterampilan tersebut dapat dicapai. Yang ketiga ada memanfaatkan model simbolik, mengintegrasikan media ajar seperti video, film, atau studi kasus yang menampilkan perilaku yang diinginkan. Yang keempat ada menerapkan penguatan vikarius. Jadi guru harus memastikan bahwa perilaku positif yang ditunjukkan oleh salah satu siswa itu dihargai atau diakui di depan kelas sehingga siswa lain dapat termotivasi untuk menirunya. Yang terakhir ada pelatihan keterampilan. Jadi dalam pengajaran keterampilan ini, motorik akan prosedur kompleks, misalnya olahraga, seni atau langkah-langkah ilmiah, demonstrasi atau modeling yang jelas diikuti dengan latihan atau reproduksi motorik, dan umpan balik adalah metode yang sangat efektif untuk dilakukan. Oke, selanjutnya ada pendekatan kognitif, perilaku, dan regulasi diri. Jadi pendekatan kognitif perilaku itu adalah mengubah perilaku dengan mendorong seseorang untuk memantau, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri daripada membiarkannya dikendalikan oleh faktor eksternal. Pendekatan kognitif perilaku ini terdapat ada metodenya, yaitu metode instruksi diri. Nah, ini tuh teknik kognitif perilaku yang bertujuan mengajarkan individu untuk mengubah perilaku mereka sendiri. Contohnya, misalnya nih, kita mau menghadapi suatu ujian yang sulit banget, kita sendiri bahkan pun ragu untuk bisa melewati ujian tersebut. Daripada kita bilang saya nggak bisa menyelesaikannya atau kayak gue nggak bisa deh ngelakuinnya, itu bisa diganti dengan ngomongnya kayak ini emang sulit, tapi kayaknya bisa deh dilaluinya kayak gitu. Karena kalau kita berbicara positif ke diri kita, itu kita bisa membuat diri kita mengeluarkan kemampuan kita secara maksimal. Tapi kalau kata-kata negatif yang kayaknya gue nggak bisa deh ngerjain itu yang terus yang kita kita pikirkan, nantinya itu akan membuat kecenderungan ramalan tersebut terpenuhi dengan sendirinya. Nah, ini sih kalau yang coba saya pahami ya, kenapa kalimat negatif atau pikiran negatif tersebut bisa terjadi, karena kalau kita pikiran itu negatif terus-terusan, nantinya secara gak langsung kita itu malah kemampuan kita yang keluar itu malah nggak sepenuhnya keluar gitu, cuma setengah-setengah aja, yang mananya nantinya jadinya gagal. Jadi daripada kita berpikiran negatif, lebih baik kita berpikiran positif supaya bisa mengeluarkan kemampuan kita secara sepenuhnya. Terus selanjutnya ada pembelajaran berbasis pengaturan diri. Nah, ini itu melibatkan pembentukan dan pengetahuan mandiri terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Nah, dalam pengaturan diri ini ada individu yang mampu mengatur dirinya sendiri maupun yang kurang mampu mengatur dirinya sendiri. Kalau individu yang dapat mengatur dirinya sendiri itu mempunyai karakteristik. Yang pertama itu bisa menetapkan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan mempertahankan motivasi. Misalnya individu yang mau belajar bahasa Inggris karena pengen belajar karena ingin sekolah di luar negeri ataupun mau melakukan student exchange ke luar negeri. Nah, kan dia udah punya tujuan tuh, dia pengen belajar bahasa Inggris karena mau belajar atau student exchange. Nah, dari tujuan itu bisa membentuk motivasi dirinya sendiri. Lalu karakteristik yang kedua itu sadar akan kondisi emosional dan punya strategi untuk mengelola emosi. Jadi orang yang bisa mengatur dirinya sendiri itu sadar akan kondisi emosionalnya saat belajar. Kadang kan kita saat belajar itu pasti ngerasa frustasi, pusing, burnout dan lain sebagainya. Nah, berarti kita bisa sadar akan kondisi emosional kita dan
punya strategi untuk mengelola emosinya, misalnya dengan kita istirahat dulu, nonton Netflix, nonton YouTube, atau kita sekedar jalan-jalan keluar rumah supaya kita lebih fresh lagi untuk belajar selanjutnya. Lalu yang karakteristik yang ketiga itu memantau kemajuan secara berkala. Jadi orang yang bisa mengatur dirinya sendiri itu bisa memantau apakah tadi kan yang pertama menetapkan tujuan untuk belajar bahasa Inggris supaya bisa student exchange. Ini tuh bisa memantau kemajuannya, kira-kira kemajuan dia dalam belajar berbahasa Inggris itu udah sampai mana sih, supaya bisa disesuaikan lagi kalau misalnya belum mencapai targetnya. Lalu yang keempat itu menyesuaikan strategi berdasarkan kemajuan. Tadi kan udah memantau nih. Terus kalau misalnya dalam pembelajaran ternyata ada strategi belajarnya itu yang rasanya kayaknya kurang deh untuk bisa memahami bahasa Inggris itu, untuk bisa dari bahasa Inggris itu untuk bisa mengantar dia student exchange, kayaknya nggak bisa memakai strategi belajar yang lama, makanya bisa menyesuaikan strategi berdasarkan kemajuannya. Lalu ada evaluasi dan penyesuaian hambatan yang akan timbul. Jadi dalam proses belajar itu pastinya akan selalu ada hambatan, entah itu dari kita sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Bisa aja kita besok mau belajar gitu, tapi ternyata keadaan di sekitar rumah tuh rame banget. Nah, itu kita bisa menyesuaikan hambatan tersebut. Kita cari ruang space yang sekiranya gak seberisik itu di tempat biasa kita belajar, kayak gitu. Terus tadi kan dijelasin tuh untuk individu yang bisa mengatur karakteristik individu yang bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kalau individu yang kurang bisa mengatur dirinya sendiri, itu ada penelitian dari Barry Zimmerman, Sebastian Brunner, dan Robert Kovacs yang mengembangkan model untuk mengubah siswa dengan regulasi diri rendah. Yang pertama yaitu evaluasi diri dan pemantauan. Misalnya kita kuis mengenai bab social learning ini, ternyata hasil kuisnya jelek gitu. Nah, kenapa sih hasil kuis kita itu bisa jelek? Kita lakukan evaluasi diri, ternyata kita belajarnya itu SKS, udah SKS, main HP terus, gak fokus lagi. Nah, dari situ kita tetapin tujuan kita. Berarti yang kedua itu menetapkan tujuan dan perencanaan strategis. Kita tetapin tujuan kita. Misalnya tujuannya itu dalam waktu 1 minggu ke depan kita mau paham, mengerti mengenai social learning ini dan bisa menjelaskan secara baik kepada teman kita. Nah, lalu setelah kita dapat tujuan, kita harus merencanakan gimana kita belajarnya secara strategis. Berarti misalnya dengan mencari materinya, terus kita membaca, terus kita mencatat atau membuat mind map kayak gitu. Nah, udah ada penetapan tujuan, rencana strategis, berarti kita melaksanakan rencananya tersebut. Terus habis itu kita pantau pelaksanaannya juga. Mungkin bisa aja dalam rentang seminggu itu di 2-3 hari kita merasa progres belajar kita tuh nggak signifikan atau di situ-situ aja. Nah, kita bisa mengubah sedikit atau menambahkan strategi lain dalam pembelajaran kita. Misalnya, tadi kan cuma membaca, membuat mind map, mencatat kayak gitu. Kita bisa aja belajarnya menggunakan flashcard atau mencari soal-soal supaya lebih paham lagi atau menjelaskan catatan yang udah kita buat ke diri kita sendiri. Karena tadi tujuannya kita mau bisa menjelaskan juga ke teman-teman kita kan. Terus yang keempat, memantau hasil dan menggunakan strategi. Nah, ini tuh kalau misalnya dalam waktu seminggu kita udah selesai nih belajar. Nah, nantinya kita ke teman-teman kita jelasin nih materi social learningnya. Kalau misalnya ternyata di lapangannya teman-teman kita tuh masih kurang paham atau kitanya tuh tidak bisa menjelaskan mengenai contoh nyata yang ada di dekat kita mengenai social learning itu, makanya dan di situ kita bisa menyempurnakan strateginya. Berarti kita harus belajar lagi dan lebih mendalami mengenai contoh-contoh yang lebih dekat social learning dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah evaluasi pendekatan sosial kognitif. Oke, jadi yang terakhir itu kita masuk dalam evaluasi pendekatan sosial kognitif. Nah, di sini tuh ada beberapa penjelasan dari para ahli. Nah, yang pertama itu ada dari ahli kognitif. Dari ahli kognitif sendiri itu, kalau pendekatan sosial kognitif itu terlalu berfokus pada perilaku dan faktor eksternal. Nah, jadi dia tuh kurang mendetail pada bagian bagaimana proses kognitif terjadi, kayak berpikir, mengingat, atau memecahkan masalah.
Nah, selanjutnya itu ada dari ahli perkembangan. Dari ahli perkembangan sendiri itu, dia mengkritik kalau pendekatan sosial kognitif itu nggak berfokus pada sisi-sisi perkembangan dan tidak memberi penjelasan spesifik terkait hubungannya dengan usia dan perubahan-perubahan bertahap selama belajar. Nah, memang teori sosial ini tuh tidak memberikan penjelasan mendalam pada sisi perkembangannya, tapi memberi label bahwa teori ini tidak berkaitan dengan perkembangan adalah hal yang salah. Yang terakhir itu dari ahli humanis. Dari ahli humanistik sendiri itu mengkritik kalau teori sosial kognitif itu tidak terlalu berfokus pada self-esteem, caring, dan supportive relationship. Kemudian ada penerapan dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu pengajar sebagai model. Nah, jadi pengajar atau guru itu menjadi contoh atau teladan dalam menunjukkan perilaku dan keterampilan yang ingin dipelajari oleh siswa. Contohnya kayak guru nunjukin cara berpikir kritis, terus nanti siswanya juga disuruh mendiskusikan hal tersebut. Kemudian ada peer learning. Jadi siswa belajar dari teman yang menjadi contoh dalam memahami konsep atau menunjukkan sikap positif. Kadang ada beberapa anak itu yang merasa kalau misalkan guru yang ngejelasin itu kan gak masuk. Nah kalau misalkan dijelasin sama teman itu tuh lebih masuk. Contohnya kayak gitu. Kemudian ada cooperative learning. Jadi dalam belajar kelompok, siswa saling mengamati perilaku, cara berpikir, dan strategi belajar teman-temannya. Jadi saat kita membuat kelompok belajar, itu kan ada berbagai macam cara untuk masing-masing individu itu belajar kan. Nah dari situlah individu tersebut bisa memperhatikan gimana caranya supaya pembelajaran itu bisa lebih efektif ke dirinya sendiri. Kemudian ada role play. Siswa diberikan kesempatan untuk memerankan situasi atau perilaku tertentu yang diinginkan. Ini tuh kayak yang minggu lalu, jadi tuh biar siswa tuh lebih masuk dengan bahasa yang lebih mudah dipahami sehari-hari untuk role play ini. Kemudian ada reinforcement, memberikan pujian atau penghargaan pada siswa yang menunjukkan perilaku baik agar siswa lain terdorong untuk meniru. Kalau misalkan contoh di sini itu kayak misalnya Mbak Bisa itu ngasih stiker ke orang-orang yang berani nanya, yang pertanyaannya bagus, sehingga teman-teman yang lain tuh jadi ikutan menanya juga biar dapat stiker dan tambahan nilai. Kemudian ada membangun self efficacy. Jadi membantu siswa agar yakin bahwa mereka mampu melakukan apa yang dipelajari melalui contoh. Dari apa yang mereka lihat dan mereka contohin, itu tuh bisa membuat mereka tuh lebih memiliki pikiran yang terbuka dan membuat pembelajaran itu jauh lebih efektif. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian